Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang apabila kita berpuasa, lalu apa yang kita puasakan? Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang berpuasa, berarti ia telah menjalankan perintah Allah tentang wajibnya berpuasa. Kewajiban berpuasa ini tidak semua orang yang beriman. Orang yang beriman yang diwajibkan oleh Allah berpuasa apabila dia telah mencukupi syarat dan rukunnya untuk menunaikan ibadah puasa. Itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berpuasa, ketika kaum muslimin, muslimat berpuasa yang telah mencukupi syaratnya, maka apa yang kita puasakan itu? Kita berpuasa, lalu apa yang kita puasakan? Para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kita berpuasa itu yang kita puasakan adalah hawa nafsu kita yang ada pada diri kita ini. Coba kita perhatikan ketika kita diperintahkan puasa oleh Allah. Yang membatalkan puasa itu pada umumnya itu adalah bagian dari nafsu-nafsu kita. Misalnya ingin makan dan minum. Lalu pada saat siang hari kita berpuasa, maka tidak dibolehkan kita makan dan minum. Ini sebenarnya adalah nafsu. Ingin senang, ingin kenyang. Kemudian kita juga dilarang bagi yang suami istri berhubungan. Ini adalah bagian dari nafsu, keinginan. Kemudian kita juga dilarang ketika kita berpuasa maupun di lain puasa untuk membiarkan pandangan-pandangan kita ke arah yang diharamkan oleh Allah. Untuk meluruskan pendengaran-pendengaran kita ke arah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu syahwat kita, pikiran kita mengarah kepada yang dilarang oleh Allah, yang tidak disetujui oleh agama kita, maka itulah yang kita tahan ketika kita berpuasa maupun di luar bulan puasa, karena itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, inilah sebenarnya kita berpuasa adalah untuk menahan dari segala hawa nafsu kita, baik yang pada dasarnya diperbolehkan, dimubahkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah tujuan Allah melatih kita khususnya di bulan Ramadan selama sebulan penuh dalam per-tahunnya, maka kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Agar nantinya setelah di luar bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Baik yang sifatnya diperbolehkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu
semenjak ruh dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka hiduplah tubuh kita ini. Dengan hidupnya tubuh kita, maka mulailah nafsu untuk minta dipenuhi. Di dalam diri kita ini ada tempat-tempat nafsu. Di dalam thariqah, khususnya thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan thariqah lain juga, bahwa di dalam diri kita itu ada 7 tempat pembuat dosa. Itulah tempat-tempatnya nafsu. Ada 7 lataif di dalam diri kita. Latifah pertama, latifah kedua, sampai seterusnya. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifah natiqah, dan kulu jasad. Nah, di situ tempatnya nafsu. Misalnya di latifah yang pertama, 2 jari di bawah susu kiri. Di sini potensi berbuat kejahatannya adalah keingkaran kepada Allah, kekafiran kepada Allah, suka berbuat syirik atau musyrik. Nah, di sini harus dikendalikan. Pada saat kita berpuasa, sifat kekafiran, sifat keingkaran, sifat ketahayulan, dan kesyirikan mesti harus dijaga. Mesti harus dikendalikan. Harus dibuang jauh-jauh. Nah, salah satu jalannya dengan jalan berpuasa. Selain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga latifah yang lain. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Sifat rakus, sifat tamak, sombong, ujub, riya, sum'ah, hubud dunya, cinta dunia. Di situ adalah semua sarangnya, tempatnya nafsu-nafsu yang mesti harus dikendalikan. Menjadi nafsu yang terpuji. Yang sombong menjadi tidak sombong, menjadi tawadhu. Yang riya menjadi ikhlas. Yang hubud dunia, cinta dunia, menjadi hubul akhirah, menjadi cinta akhirat dan sebagainya. Nah, salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu, kita diperintahkan oleh Allah dengan jalan berpuasa. Nah, karena dengan berpuasa maka kita berusaha mengendalikan diri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita berpuasa sebenarnya yang kita puasakan adalah nafsu kita. Yang kita puasakan, yang kita kendalikan adalah hawa nafsu kita. Kalau kita sudah terbiasa nanti mengendalikan hawa nafsu, yang nafsu yang jelek menjadi nafsu yang baik, maka kita nanti di luar bulan Ramadan menjadi terbiasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan puasa ini kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berpuasa mengendalikan hawa nafsu dengan menahan diri, tapi sebagai pelicinnya, sebagai pembersihnya pula adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan puasa, dengan memperbanyak sedekah. Yang tadi pelit harus bersedekah, yang tadi tamak harus bersedekah. Kemudian yang malas, hawa nafsu kita yang malas untuk beribadah, harus beribadah.
baik di siang harinya maupun di malam harinya, dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan sholat tahajud bagi siapa yang menghendaki. Yang malas membaca Quran itu adalah nafsu, maka diperbanyak karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang malas berzikir, maka terus berzikir sehingga nanti terbiasa setelah bulan Ramadan. Nah, inilah sebenarnya yang kita puasakan adalah hawa nafsu kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.